Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Kenapa Ani-Ani itu dinormalkan ya? Kenapa nggak ditangkap itu mereka? Kok bisa berkeliaran dengan bebas di Instagram, posting foto di Singapura, bikin tato di Bali, buka botol di Senop, joget-joget di TikTok gitu? Kok bisa sebebas itu? Padahal ini ngelanggar hukum loh. Ada pasal di KUHP itu ada. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 pasal 411. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Tuh ada hukumnya ini. Ya walaupun emang baru berlaku kalau istri sahnya ngelapor ya. Jadi kalau nggak ngelapor nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ada juga istri-istri yang udah tahu suaminya nyimpen Ani-Ani tapi ya ikhlas-ikhlas aja gitu kan, terserah lah. Semua orang punya hak gitu untuk menjadi tolol. Coba kita pelan-pelan dulu dari awal ya. Apa sih definisi dari Ani-Ani? Ani-Ani atau pelakor atau yang lebih dikenal dengan istilah lontepreneur adalah cewek-cewek yang memfokuskan karirnya untuk menjadi selingkuhan laki-laki kaya yang udah punya istri. Apakah itu dosa? Iya. Apakah itu brengsek? Jelas. Apakah itu melanggar hukum? Tentu. Apakah itu najis? Banget. Tapi apakah Ani-Ani peduli? Tidak sama sekali. Selama tas mereka masih puluhan juta dan masih bisa foto-foto di pantai pakai duit gadun ya, mereka nggak peduli apa-apa. Mereka gak kepikiran moral karena mereka sibuk nyari angle foto yang paling bisa ngeliatin tas LV 50 juta mereka ke close friends IG. Mereka gak ngeh akan logika karena sibuk milih tujuan liburan di Eropa bareng gadunnya. Mereka gak inget akan etika karena mereka sibuk ngitungin duit bulanan dari gadunnya. Iya, duit bulanan, mereka dapat duit bulanan berkali-kali lipat dari UMR. Gaji mereka tuh gak UMR tapi UML, upah minimum lonte. Mereka juga dapat THR mulu tapi bukan tunjangan hari raya, tunjangan Hermes rutin. Mereka asuransi nggak punya tapi paling asuhnya doang sifat mereka. Mereka juga nggak peduli mereka ngancurin keluarga orang. Yang penting nail art jutaan di kuku mereka itu nggak hancur. Dan mereka juga cewek-cewek yang berani. Mereka tahu mereka bisa ketahuan kapan aja. Mereka tahu posisi mereka nggak aman. Mereka nggak peduli aman nggak aman. Yang penting perhiasan, apartemen sama iPhone 17 aman. Skill yang diperluin sama Ani-Ani itu cuma 3. Cakep, nggak punya hati, sama bisa ngangkang udah. Nggak perlu cerdas karena kalau gadunnya mau ngobrol tentang hal-hal berbobot, mereka mending ngobrol sama teman bisnisnya. Gak perlu pinter nabung karena mereka tugasnya justru ngamburin duit yang banyak supaya gadunnya berasa kaya. Terus ciri-ciri dari Ani-Ani itu kayak gimana sih? Oke, mukanya biasanya tebel. Bukan cuma karena mereka gak punya malu, tapi emang hidungnya biasanya dioperasi plastik jadi agak tebel. Barang-barangnya branded dan mahal semua, gak murah kayak harga diri mereka. HP-nya smartphone yang canggih banget, fiturnya banyak. Tapi fitur yang mereka pakai cuma ngecek bukti transferan sama ngirimin pap tete doang. Terus Instagramnya itu isinya foto-foto dia liburan sendiri. Kenapa sendiri? Karena gadunnya yang fotoin dan yang bayarin liburannya. Terus orang bingung dong, di Instagram kok nggak kelihatan kerja tapi liburan mulu. Tenang, ada bisnis skincare atau butik atau nail art. Ya pokoknya terserah lah bisnis apa, kayak nggak ngaruh juga karena bisnisnya juga biasanya rugi sebenarnya. Cuman dimodalin aja sama gadunnya buat kedok. Terus siapa target dari Ani-Ani ini? Oke, pertama om-om yang udah nggak bahagia di rumah tangganya. Anak-anaknya ngelawan semua sama dia. Karena anak-anaknya juga terbentuk menjadi anak-anak orang kaya yang nyebelin. Istrinya juga berantem mulu sama dia. Jadi om-om ini di rumah tuh udah gak betah. Anak-anaknya gak respect ke dia, istrinya gak sayang ke dia. Om-om inilah yang disebut dengan istilah gadun kesepian. Kedua, om-om yang gak berantem sama istrinya tapi diem-dieman. Hubungannya tuh kayak hambar aja. Anak-anaknya juga gak ngelawan sama dia tapi juga gak akrab juga, sebatas nyapa aja di rumah. Jadi dia ngerasa hidupnya tuh hampa. Nah, om-om ini dikenal dengan istilah gadun kekosongan. Ketiga, om-om yang sebenarnya baik-baik aja banget sama istrinya, akur, romantis, anak-anaknya juga lucu-lucu dan sayang semua sama dia. Kehidupan di rumahnya berwarna dan penuh dengan tawa-tawa bahagia. Setiap hari sarapan dan makan malam bareng keluarga di meja makan sambil ngobrol. Bahagia banget rumah tangganya om ini. Tapi dia tetap aja diem-diem melihara Ani-Ani di luar rumah. Nah, om-om ini dikenal dengan istilah gadun anjing. Gadun yang gak tahu diri ini nih. Gadun yang gak bersyukur. Gadun yang kalau kita punya teman kayak gitu tuh, kita kayak pengen bilang, lu tuh bukan gadun, lu tuh gak deh gitu loh. Gadun-gadun ini keluar duit banyak buat Ani-Ani. Mereka ngeluarin duit, ngorbanin waktu, ngorbanin effort biar gak ketahuan sama istri mereka. Tapi menurut mereka ini worth it. Kenapa? Karena Ani-Ani ini bikin gadun-gadun ini merasa muda lagi, berasa ganteng dan berasa dicintai. Gadun ini merasa Ani-Ani sayang sama mereka karena tulus, padahal karena fulus. Ketika gadun-gadun ini lagi bareng Ani-Ani mereka ngerasa kayak pacaran umur belasan tahun lagi. Mereka sesaat lupa kalau perut
mereka udah buncit, muka mereka udah keriput, nafas udah bau samsu. Mereka lupa itu. Mereka merasa kaya. Ya karena mereka ngasih duit ke istrinya, misalnya 400 juta, istrinya cuma bilang makasih ya, udah. Sedangkan ani-aninya dikasih tiket pulang pergi Bali aja 2,3 juta, nggak cuma bilang makasih, bilangnya makasih ya sayangku, gadunku, gantengku. Ya ampun, aku senang banget diajak jalan-jalan gini. Gak sabar banget pengen berduaan di villa sama kamu. Aku tuh dari kecil gak pernah diajak liburan gini loh sama orang tua aku, karena papaku tuh gak hadir banget di hidup aku. Aku kan daddy issue. Dan dari semua cowok yang pernah deket sama aku, emang cuman kamu doang yang paling perhatian sayang. Dan aku ngomong gini tulus loh ya, bukan gara-gara kamu ngasih aku mobil sama iPhone 17 sama apartemen 300 juta setahun, bukan. Brengsek kan? Oke, sekarang apa aja dampak fatal ani-ani bagi negara? Pertama, melemahkan rupiah. Loh kok bisa? Oke gini, duit ratusan juta dari para gadun itu dibeliin apa coba? Tas LV dari Perancis, mobil Mercy dari Jerman, liburan ke Venice. Itu kan nambahin permintaan mata uang asing semua. Yang anjlok siapa? Ya rupiah kita. Misal satu ani-ani dalam sekali sebulan dibeliin tas 120 juta, liburan setahun 3 kali, sekali liburan 400 juta berdua sama gadunnya. Berarti satu ani-ani itu budgetnya setahun 2,64 M. Kita buletin 3 M, oke, 3 miliar setahun. Nah kalau ada 3.000 ani-ani, berarti Indonesia setahun ngeluarin 9 triliun buat ani-ani doang. Itu setahun, berarti kalau 10 tahun itu 90 triliun. Dan 90 triliun itu udah 0,99% nih, hampir 1% ya, hampir 1% dari utang negara. Bayangin gak? Kalau gak ada ani-ani, utang negara bisa lunas 1%. Kan goblok. Misalkan ada temen lu nih punya utang pinjol, tapi dia malah main cewek gitu, kan goblok kan? Ya itu yang terjadi sama ani-ani ini. Mana ani-ani kan gak bayar pajak, gak ada pajak buat uang gadun kan. PPN tuh kan pajak pertambahan nilai, bukan pajak pensiun nasional. Gak ada regulasi, oh duit gadun tuh pajaknya 6,9%, karena kan ani-ani sama gadunnya sering 69. Hihihi, gak ada. Belum lagi mereka itu juga ningkatin angka korupsi. Gadun-gadun yang tadinya tuh udah cukup sama gajinya buat bayarin keluarga tuh udah berlebihan gitu. Semenjak melihara ani-ani jadi butuh duit lebih. Jadi udahlah melemahkan rupiah, melemahkan keuangan negara, ningkatin korupsi. Yang diperkuat apa? Ya paling yang makin kuat dan kokoh cuman selangkangan gadunnya doang. Kedua, memberi inspirasi buruk untuk wanita-wanita muda di Indonesia. Takutnya ada cewek yang masih kuliah mikir, aku habis kuliah kerja, gaji UMR misalnya, setahun naik jabatan jadi 2 kali lipat gajiku, sambil buka usaha sampingan di total paling belasan juta per bulan. Sedangkan jadi ani-ani baru kerja 3 minggu udah 100 juta lebih. Udah deh resign aja kuliah deh, fokus cari om-om. kan gitu takutnya. Sia-sia feminis udah berjuang buat kesetaraan gender kalau masih banyak ani-ani berkeliaran ngasih pilihan jalan yang lebih gampang dan lebih cuan, dan menghambat potensi perempuan-perempuan yang mungkin harusnya bisa jadi CEO, yang bisa naikin keuangan negara, buka usaha, buka lapangan pekerjaan, buka kesempatan buat banyak orang, malah jadi cuman buka selangkangan doang ujung-ujungnya. Kan sayang. Tapi yang paling parah ya, ani-ani ini mereka bener-bener bisa sampai bikin Indonesia ini punah loh. Gini ya, ani-ani ini bikin banyak orang cerai ya kan. Gadunnya kegep sama istrinya terus cerai, anaknya 5, yang 2 cuek tapi yang 3 jadi trauma nikah semua, sampai memutuskan untuk gak mau nikah. Nah itu baru satu keluarga. Kalau ada 2.000 keluarga berarti ada 6.000 anak yang trauma nikah. Tahun depannya naik jadi 8.000, tahun depannya 12.000. Lama-lama udah gak ada yang mau nikah lagi dan jadi gak punya anak semua, dan gak ada regenerasi untuk rakyat Indonesia. Cuman gara-gara ani-ani. Serem kan? Lagian kenapa ya ani-ani disebutnya tuh ani-ani gitu? Kan kasihan orang yang bukan ani-ani tapi namanya beneran ani, kan kasihan. Kenapa harus ani gitu? Ani ini siapa sih? Apa karena ani-ani tuh kelakuannya aneh jadi aneh, ani gitu? Apa karena ani-ani tuh ngincer duit jadi kan ani gitu? Apa kenapa harus ani gitu? Kan random banget. Apa jangan-jangan ini mungkin gak random ya? Jangan-jangan ini justru sebuah penghormatan untuk leluhurnya para ani-ani. Karena gini, di Inggris itu dulu ada raja namanya Henry VIII. Dia udah punya istri tapi dia deket lagi sama cewek namanya Anne Boleyn. Nah Anne Boleyn ini berhasil bikin raja ini jatuh cinta banget sama dia. Sampai raja ini pengen nikahin Anne, tapi ditolak sama kerajaan Inggris pada waktu itu, karena gereja Katolik pada zaman itu bilang kayak ini kan raja ini udah punya istri, nggak boleh dong. Akhirnya apa yang Henry VIII lakuin? Dia memisahkan diri dari gereja Katolik di sana, terus dia bikin gereja sendiri yang aturannya bisa diatur sendiri, dan dia ninggalin istri pertamanya demi nikahin Anne Boleyn ini. Gila nggak? Sukses banget prestasi Anne Boleyn ini sebagai ani-ani. Dia nggak cuma dikasih kendaraan atau tempat
tempat tinggal atau dibayarin liburan kayak Ani-Ani zaman sekarang. Enggak, Gaduna sampai bangun gereja buat dia, ngakalin peraturan agama buat dia, dan ninggalin istri pertamanya buat dia. Itu mungkin tingkat prestasi tertinggi dalam sejarah Ani-Ani. Makanya Ani-Ani diambil dari nama dia, Ani. Dan disebutnya juga 2 kali Ani-Ani, bukan Ani doang, harus 2 kali untuk nunjukin kalau mereka itu emang cewek kedua. Emang yang kedua-kedua tuh biasanya bahaya mulu dah. Cewek kedua, puber kedua, capres kedua. Oke, solusi dari podcast Kesel Aja buat pemerintah kalau mau memberantas Ani-Ani, hukumnya harus jelas dan razianya juga harus ketat. Contoh, misal ada mahasiswi semester 3 di kampus yang biasa aja, orang tuanya juga ya kelas menengah lah, nggak kaya banget, nggak miskin juga. Sedangkan anaknya ini tasnya 80 juta, handphonenya 20 juta, apartemennya 40 juta sebulan, mobilnya 800 juta. Nah, jangan terlalu positive thinking juga. Jangan kayak, kok dia bisa gitu ya, menang undian BCA kali ya. Kagak, Ani-Ani itu udah pasti tangkep langsung. Gaduna juga diperiksa. Lihat aja paspornya misalnya. Misalnya, kok setiap 3 minggu sekali ada beli 2 tiket pulang pergi Singapura ya? Ngapain ke Singapura mulu? Oh, emang demen makan laksa kali ya? Kagak, itu jalan-jalan sama Ani-Aninya, tangkep langsung. Atau istilahnya dulu diganti, jangan disebut Ani-Ani. Ani-Ani itu kayak masih gemas, masih lucu gitu. Sebut aja pelacur langsung gitu. Pecun gitu, langsung telak-telak aja. Jangan digemes-gemesin Ani-Ani apa sih? Perek, udah gitu aja cepet. Dan untuk kalau ada Ani-Ani yang lagi nonton ini, stop lah. Suami orang itu loh, keluarga orang itu, janganlah lo hancurin demi lifestyle lu. Cari duit yang bener, gila. Lu kan cakep-cakep pada bikin TikTok kayak jadi model kayak selebgram kayak atau apa kayak, atau minimal cari suami yang bener aja udah. Ngapain jadi Ani-Ani? Kasihan orang tua lu, goblok. Dan lu mesti tahu, Ane bolehin tadi aja itu ujung-ujungnya dihukum mati, dipenggal gara-gara nggak bisa ngasih keturunan laki-laki buat rajanya. Jadi Ani-Ani pertama dalam sejarah aja udah nggak happy ending. Ya walaupun mungkin Ani-Ani zaman sekarang sih gak sampai dipenggal lah ya. Palingan yang dipenggal cuman pendapatannya doang. Tapi stop lah jadi Ani-Ani. Cari duit yang bener. Belajar cari money tanpa jadi Ani-Ani.